menceritakan tentang seorang psikologi wanita muda dengan seorang putrinya yang berusia 6 tahun. Keduanya sedang dalam penerbangan di malam hari dan terjebak dalam badai yang sangat mengerikan. What do you want from me? Film diawali dengan memperlihatkan para pramugari cantik yang sedang melayani para penumpang di dalam pesawat. Pesawat yang sedang melakukan penerbangan ke Moskow di negara Rusia. Terdapat seorang wanita bernama Nova yang melakukan perjalanan bersama anak perempuannya bernama Karina. Karina yang baru saja melakukan operasi patah tulang di kakinya pun segera tidur di dalam pesawat. Namun tiba-tiba saja pesawat mengalami kerusakan, kemudian pilot pesawat tersebut mengumumkan akan melakukan pendaratan darurat di salah satu daerah. Pada saat guncangan terjadi, Karina semakin panik karena melihat ibunya yang tidak ada di sampingnya. Tak hanya itu, ketakutan Karina semakin menjadi-jadi di saat melihat nenek tua yang berada di belakangnya, yang tengah membacakan sebuah mantra dan tiba-tiba kelopak mata sang nenek menjadi putih. Karina pun sangat ketakutan melihatnya. Setelah itu dalam waktu yang singkat pesawat tersebut pun jatuh ke tepi danau. Dan pesawat pun terlihat hancur. Namun ajaibnya semua penumpang telah tewas. Karina lah menjadi satu-satunya penumpang yang selamat dari kecelakaan maut tersebut. Dan tentu saja tragedi kejadian tersebut langsung menjadi sorotan oleh seluruh dunia. Singkat cerita 20 tahun pun berlalu, terlihat kini Karina sudah menjadi seorang mama muda yang sangat cantik. Dan mempunyai seorang putri kecil yang cantik bernama Diana. Namun Karina tetap masih menjadi sorotan publik para wartawan tentang tragedi maut kecelakaan pesawat tersebut. Bertanya mengenai rasa traumanya, Karina menjelaskan bahwa dia sudah bisa mengatasi rasa traumanya dengan seiring berjalannya waktu. Bahkan Karina dan anaknya akan melakukan penerbangan lagi untuk mengunjungi kakeknya di luar kota. This is my daughter. Bye then. Yes. Thank you and goodbye. Take care. Have a nice day. Pada keesokan harinya, Karina dan anaknya pun dengan perasaan senang memasuki pesawat. Namun hal aneh anaknya, Karina tiba-tiba sangat ingin duduk di kursi baris ke-19. Akan tetapi Karina memintanya untuk pindah karena di tiket mereka berada di baris ke-12. Pada saat Karina menaikkan barang tiba-tiba, ia dibantu salah seorang penumpang bernama Ale. Kemudian bertanya dengan heran, karena tak biasanya penumpang pesawat sangat sepi. Sementara itu petugas bandara sangat sibuk membersihkan salju yang ada di badan pesawat. Sehingga membuat para penumpang keterlambatan pada jadwal penerbangan di dalam pesawat. Kegiatan tiba-tiba panik dengan cuaca salju saat ini, ia khawatir bersalju akan mempengaruhi penerbangannya. Di baris lain terdapat penumpang lain, salah satunya seorang pengusaha. Dan satunya lagi seorang yang sangat aneh, karena hanya menggambar sesuatu yang selalu dirahasiakan dari orang lain. Di baris belakang terdengar suara keributan seorang ibu yang ketakutan saat pesawat ingin terbang. Lalu Karina menenangkan dan memberikan sebuah pil untuk menghilangkan rasa paniknya. Singkat waktu pesawat pun siap untuk melakukan penerbangan. Di saat itu pula rasa trauma Karina pun kambuh, ia menjadi panik terlebih mendengar suara mesin pesawat yang akan mau berangkat. Ia pun bergegas ke toilet untuk minum obat penenang yang selalu dikonsumsinya. Hal tersebut membuat pramugari memintanya untuk segera kembali duduk di kursi penumpang, dan ia pun langsung menelannya. Namun hal aneh tiba-tiba saja terjadi. Karina tiba-tiba melihat suasana rumahnya dulu saat masih kecil. Ia juga sempat mendengar suara almarhum ibunya yang sedang berbicara dengan dirinya saat Karina masih kecil. Dan tak lama kemudian keadaan kembali normal. Karina pun kebingungan dengan apa yang telah dialaminya. Lalu ia pun kembali bersama anaknya dan Alex pun melihat obat yang dikonsumsi oleh Karina. Dan anaknya memberitahu Alex bahwa ibunya pernah mengalami kecelakaan pesawat, dan tak lama kemudian pesawat pun mengudara. Karina dan penumpang yang lain pun merasa lega karena mereka akhirnya berangkat.
Karina bertanya tentang pekerjaan Alex. Ia adalah seorang wartawan perang. Namun sekarang ia ditugaskan di kantor. Singkat waktu, pria pengusaha menanyakan kepada pria brewok yang ia gambar. Namun pria brewok tersebut tidak jelas dengan jawaban yang ia katakan. Tak lama kemudian para penumpang pun akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Singkat waktu, tiba-tiba terlihat sebuah telapak tangan menempel di jendela pesawat. Namun lagi-lagi di dalam mimpinya Karina ia bertemu dengan almarhum ibunya. Dia menanyakan soal bekas operasi kakinya dan tentang ibunya yang telah tiada saat kecelakaan pesawat jatuh. Seketika itu ibu Karina berubah menjadi seorang nenek tua yang sangat menyeramkan. Tak lama kemudian ia pun tersadar di dalam mimpinya. Kepanikan Karina bertambah pada saat pesawat sedang mengalami gangguan di saat penerbangan. Dan pada saat pesawat mengalami goncangan tiba-tiba, salah seorang penumpang mengalami serangan jantung. Sang istri yang melihat suaminya hampir jatuh ia pun langsung histeris, lalu Karina dan penumpang yang lain langsung bergegas mendatanginya. Dan tiba-tiba, yang ternyata itu hanya halusinasi rasa takutnya Karina. Untuk memberinya pertolongan pertama, namun meskipun sudah berusaha pada akhirnya pria itu pun meninggal dunia. Tiba-tiba terjadi guncangan yang sangat dahsyat sehingga pesawat mengeluarkan oksigen udara. Karina kembali teringat dengan nenek tua sempat ia lihat dahulu saat waktu mengalami kecelakaan di dalam pesawat. Lalu dia bercerita ke Alex bahwa ketika keanehan yang dialaminya, ada hubungannya dengan si nenek tua yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun Alex hanya menganggap jika Karina sedang berhalusinasi, lalu karena tak dipercaya Karina pun mengajak anaknya pindah tempat duduk lain. Kemudian kejadian aneh pun kembali terjadi secara tiba-tiba, luka bekas operasi di kakinya pun juga menghilang. Kemudian Karina meminta maaf kepada ibu tua tersebut karena ia tidak dapat membantu suaminya yang sakit sehingga meninggalkannya. Tak hanya itu, anaknya juga menunjukkan gambar perjalanan mereka saat di dalam pesawat. Namun anehnya mereka pun duduk di kursi penumpang baris ke-19. Entah kenapa, anaknya Karina begitu sangat menginginkan duduk di kursi baris ke-19 tersebut. Pada saat kembali duduk di kursinya, Karina kembali bercerita kepada Alex bahwa almarhum ibunya seperti mengingatkan ia bahwa ada hal buruk yang akan terjadi. Pria pengusaha itu bilang bahwa ingin pulang secepatnya menemui keluarganya dan menunjukkan foto anak dan istrinya, namun pria aneh tersebut tidak menghiraukannya. Saat berbicara Karina menunjukkan luka kakinya, namun tiba-tiba luka tersebut menghilang. Dan benar saja, tiba-tiba sang kapten mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pendaratan darurat di sebuah daerah tempat Karina dulu mengalami kecelakaan pesawat jatuh. Seketika itu Karina pun tersadar dan sangat ketakutan seakan traumanya hadir kembali lagi. Sementara itu seseorang pria pengusaha protes atas rencana sang kapten tersebut. Namun pramugari mampu menenangkan pria tersebut. Tanpa mereka sadari tabung oksigen yang jatuh di bawah kaki pria itu pun terbuka. Dari atas juga tetesan alkohol dari sebuah botol di atasnya, yang ia tanpa sadari hal tersebut telah menetes. Ia malah menyalakan korek untuk merokok, dan ia pun akhirnya terbakar hingga kritis karena ulah perbuatannya sendiri. Ia pun tidak bisa lari dari kursi, karena sabuk pengaman yang susah dibuka di kursinya. Karina pun melihat wajah sesosok di dalam kobaran api tersebut. Pramugari pun datang memadamkan menggunakan apar ke tubuh pria tersebut. Saat ia ingin memeriksa anaknya, ia melihat makhluk yang sangat cepat dari pandangan Karina di kursi penumpang. Seketika saat melihat jendela, ia melihat dirinya dan anaknya saat berada di rumah. Singkat waktu ia terbayang saat kecil di dalam pesawat dan melihat sesosok wajah sang dukun. Dan Karin pun tersadar. Alex pun datang meminta bantuan Karina karena pria tersebut yang sedang sekarat. Karina pun menanyakan pria brewok yang telah digambarnya. Pria itu pun dengan ketakutan seperti mengingatkan Karina bahwa yang naik akan jatuh ke laut. Karina pun bingung dengan apa yang disampaikan pria brewok itu di tengah keadaan seperti ini kepadanya.
Karina juga sempat melihat istri pria tua yang meninggal karena serangan jantung tersebut tersenyum dan pergi ke toilet. Lalu tiba-tiba pria yang terbakar meminta permintaan untuk terakhir kalinya agar diperlihatkan foto anaknya di ponselnya. Pria brewok yang dimarahi menuruti keinginannya tersebut dan pria itu pun akhirnya meninggal dunia. Beberapa saat kemudian Karina kembali teringat dengan senyum misterius istri Pak Tua itu. Lalu dia menyusul menghampiri ibu tersebut di toilet namun tak ada jawaban. Pramugari pun menenangkan Karina, namun Karina tidak peduli dan langsung memaksa ingin masuk. Saat pintu dibuka ternyata tidak ada siapapun di dalam toilet. Tak hanya Karina, semua penumpang pun juga tak mengetahui perginya ibu tersebut. Pramugari pun menyangka Karina sudah menakuti para penumpang lain atas sikapnya yang aneh. Lalu tiba-tiba pramugari mengumumkan jika pesawat akan segera mendarat darurat turun ke suatu tempat. Dan ia dikagetkan pria tua yang sudah mati. Lalu ia seperti ditahan sekumpulan makhluk aneh berwarna hitam yang memegang dirinya di kursi baris 19. Kemudian ia melihat kejadian saat kecelakaan pesawat yang menimpanya dulu. Seketika itu Karina teringat masa lalunya yang begitu jelas karena hal aneh tersebut. Karina menduga jika semua kejadian aneh yang menimpanya adalah ulah sang dukun yang pernah ia lihat sebelumnya. Dan tiba-tiba saat bicara Alex, ia mengeluarkan darah dari matanya. Merasa jenuh dengan semua hal ganjil yang dialaminya, Karina pun bergegas membawa anaknya di kursi dekat pintu keluar. Namun ia dihalangi oleh dua pramugari. Seketika lalu tiba-tiba hal aneh terjadi pada salah satu pramugari tersebut. Karina tak menghiraukan hal tersebut dan tetap melanjutkan langkahnya. Pada saat bertemu pria bewok, Karina mendengar dan begitu heran dengan gambarnya. Karena semua yang digambar pria brewok adalah kejadian yang dialaminya selama di dalam pesawat. Bahkan si pria brewok juga tahu dan menggambar sesosok seram yang menghantui Karina. Lalu tiba-tiba saja tanpa sebab si pria brewok terbakar dengan sendirinya. Tak hanya itu, Alex pun juga mengalami hal yang aneh. Tiba-tiba saja matanya mengeluarkan darah. Karina yang panik segera membawa lari anaknya. Pramugari dan Alex pun lalu menghampirinya untuk menenangkan. Dan, tiba-tiba, begitupun dengan Alex yang tiba-tiba mengeluarkan banyak darah dari kepalanya sehingga ia pun mati. Karina pun sambil meyakinkan diri dan anaknya bahwa semua itu hanyalah ilusi semata yang tidak nyata. Pada saat kabur di kabin pesawat, Karina dibuat heran karena setiap membuka pintu kabin, selalu ada kabin lagi dan seterusnya. Ia pun terus berjuang agar terlepas dari ilusi mengerikan yang dialaminya. Dan tiba-tiba, anaknya hilang dan berpindah di kursi depan, dan juga melihat sosok menyeramkan di dekat pintu kabin pesawat. Karena sudah muak dengan semua yang dialami, akhirnya Karina memutuskan untuk menyerang sosok tersebut. Namun dia malah melihat jiwa sang nenek yang dianggapnya sang dukun, berbicara kepadanya mengatakan sesuatu kepadanya. Singkat waktu, anaknya mengatakan ia akan pergi dan akan bertemu di masa depan di lain waktu. Singkat waktu, saat masih kecil bersama ibunya saat melakukan penerbangan, dan dengan penumpang yang sama. Terungkaplah ternyata semua yang dialami Karina adalah benar-benar ilusi dari sang dukun untuk memberinya sebuah petunjuk. Setelah mendengar penjelasan dari sang dukun, ia juga diberitahu anaknya agar Karina berpindah duduk di kursi baris ke-19. Dan mereka akan bertemu lagi di masa depan. Akhirnya Karina pun kembali ke alam sadarnya. Ternyata semua kejadian kepada Karina benar-benar hanya ilusi petunjuk dari sang dukun, yang ingin menyelamatkan dirinya dengan prediksi di masa depannya. Setelah itu Karina membawa ibunya untuk duduk di kursi baris ke-19.
Lalu pesawat pun benar-benar terjatuh hingga hancur, namun Karina mengikuti seperti petunjuk sang dukun. Karina dan ibunya akhirnya pun selamat dari kecelakaan maut pesawat tersebut. Lalu film pun berakhir.